Ya, jika sebelumnya kita mengenal krisis ekonomi hingga krisis pasar keuangan, kini mulai datang begitu ancaman-ancaman krisis lainnya seperti krisis energi. Nah, krisis ini tidak lepas dari kondisi pandemi COVID-19 yang masih menghantui seluruh dunia. Nah, seperti apa detailnya kita akan simak dalam krisis energi, ancaman baru ekonomi. Ya, saat ini sejumlah negara di dunia tengah mengalami krisis energi. Kondisi ini muncul di tengah komitmen negara-negara maju untuk beralih begitu ya dari energi batu bara dan mulai menggunakan energi yang lebih bersih atau rendah emisi. Padahal di satu sisi rupanya pasokan energi baru ini pun juga masih belum stabil. Nah, sebagai contoh kita lihat ya di Inggris begitu, jadi krisis terjadi di negara ini akibat harga gas alam yang melonjak naik karena permintaan yang meningkat dan masalah distribusi. Apalagi ditambah dengan aturan baru terkait dengan imigran pasca Brexit. Nah, kedua hal ini pun akhirnya mengganggu rantai pasok dan juga harga barang di Inggris. Alhasil, Inggris pun akhirnya kewalahan dan terpaksa kembali menggunakan energi batu bara. Nah, selain itu, krisis juga rupanya terjadi di Eropa, begitu. Jadi akibat tingginya harga komoditas dan karbon hingga rendahnya hasil listrik dan dari tenaga angin, begitu. Jadi belum lagi dikabarkan juga Rusia ini dianggap memperlambat pengiriman gas alam melalui pipa ke wilayah Eropa. Jadi hal ini akhirnya membuat tarif listrik di Eropa pun melejit dan tentu ini menjadi perhatian ataupun juga concern serius ya dari Uni Eropa mengingat bahwa sebentar lagi akan memasuki musim dingin dan yang namanya musim dingin pasti dibutuhkan banyak energi untuk pemanas. Kemudian kita lihat berikutnya ada China, di mana krisis energi listrik tidak hanya mengganggu rumah tangga, tapi juga berpotensi untuk mengganggu rantai pasok global. Nah, ataupun juga krisis energi yang dialami China ini disebabkan oleh harga batu bara dan juga gas alam yang terus merangkak naik dan bahkan di beberapa wilayah pemerintah daerah China ini meminta masyarakatnya untuk menjaga suhu AC di atas 26 derajat Celcius. Kemudian diminta juga untuk tidak menggunakan lift untuk lantai kedua dan juga lantai 3, kemudian juga mengurangi iklan billboard karena dianggap pemborosan energi dan juga aktivitas manufaktur ini diminta untuk mulai dikurangi begitu. Jadi kebayangkan seperti apa krisis yang dialami China sehingga muncullah aturan-aturan seperti itu ataupun juga himbauan seperti itu. Kita lihat berikutnya di slide yang kedua. Nah, krisis energi listrik ini rupanya berdampak langsung ya terhadap kenaikan indeks harga konsumsi atau yang namanya inflasi. Karena tadi ya sumber energinya saja sudah mahal begitu, kemudian juga ini tentu berdampak kepada harga barang-barang di pasaran. Kita lihat di Inggris pada Agustus lalu ini mencatatkan inflasi tertinggi dalam kurun waktu 24 tahun terakhir, di mana pada bulan Agustus ini untuk inflasi Inggris mencapai 3,2% secara year on year dan inflasi di Inggris ditopang oleh kenaikan harga transportasi, makanan, restoran hingga mobil bekas. Nah, hal ini pun juga akhirnya memaksa kemungkinan besar begitu bisa memaksa Bank Sentral Inggris, Bank of England untuk melanjutkan kenaikan suku bunga acuan jika inflasi tetap berada di atas targetnya yaitu adalah 2%. Kemudian kita lihat inflasi juga terjadi begitu di zona Eropa yang bahkan naik hingga 3% secara year on year dan juga menjadi inflasi tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Nah, padahal kalau kita lihat mandatnya dari Bank Sentral Eropa ataupun juga ECB, sebetulnya target inflasi ini adalah mencapai 2% untuk inflasi tinggi untuk jangka menengah. Meski demikian, tampaknya juga ECB masih belum terlalu khawatir dan menilai bahwa inflasi saat ini bersifat sementara. Kemudian kita lihat di China, ini juga menarik begitu ya karena harga bahan baku melonjak naik hingga ke level tertinggi selama 13 tahun terakhir, di mana indeks harga produsen ini melesat 9,5% begitu, lebih tinggi dibandingkan ekspektasi dari para pelaku pasar ataupun juga analis. Dan indeks harga konsumen rupanya hanya naik 0,8% secara year on year pada bulan Agustus lalu. Dan kalau kita lihat dengan sentimen krisis energi dan juga Evergrande, maka banyak ya lembaga yang akhirnya mulai merevisi pertumbuhan ekonomi China untuk tahun 2021 ini. Di mana Nomura pun merevisi pertumbuhan ataupun juga PDB China di tahun ini dari yang sebelumnya 8,2% menjadi hanya 7,7% saja. Kemudian kita lihat di slide yang selanjutnya, kita ketahui bahwa memang pandemi ini membuat ekonomi jatuh, kemudian negara-negara juga berupaya untuk mendorong perekonomian dengan berbagai stimulus dan
penanganan pandemi. Kemudian di saat ekonomi sudah berangsur pulih, tapi rupanya muncul yang namanya krisis energi dan akhirnya memantik inflasi yang lebih tinggi sehingga akhirnya berpotensi untuk membuat daya beli konsumen kembali turun dan juga ekonomi kembali jatuh. Nah, pertanyaannya seperti apa nih untuk negara-negara lain di dunia? Kita lihat dari Amerika Serikat dengan perekonomian terbesar di dunia begitu ya, rupanya saat ini masih belum mengalami krisis energi sama seperti kondisi yang dialami oleh Eropa dan juga China. Meski demikian, yang perlu menjadi catatan adalah bahwa kita ketahui Amerika Serikat sendiri memang sudah gembar-gembor begitu ya untuk beralih ke energi bersih, dan komitmen ini juga sudah dinyatakan berkali-kali oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Padahal kalau kita lihat di satu sisi, Amerika Serikat sudah mengalami inflasi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, yaitu hingga 5,45% pada Juni 2021. Nah, sementara Indonesia saat ini memang masih dalam tahap untuk mengembangkan EBT ataupun juga energi baru terbarukan, meskipun tampaknya masih banyak yang perlu dikejar oleh Indonesia begitu ya. Jadi untuk bisa betul-betul beralih dari energi yang ada saat ini batu bara hingga ke energi yang lebih bersih lagi. Apalagi kita ketahui bahwa batu bara ini merupakan sumber energi yang bisa dikatakan paling murah begitu ya. Jadi meski demikian, ini yang perlu dipelajari oleh Indonesia begitu ya, fenomena krisis energi yang dialami oleh negara-negara kaya ini yang perlu kita pahami, kemudian juga perlu diantisipasi oleh pemerintah agar tidak semakin memperburuk ekonomi di dalam negeri.